Kalau ada orang Indonesia yang nggak bawa kopi Indonesia ke kompetisi, pasti ada aja yang komen kayak gitu. Even gue udah bawa pun kemarin masih dibilang gimmick karena cuma pakai 10% katanya. Never win. Ya, ada certain pressure guys. Ya, ada pressure iya. Karena ketika lu jadi juara, it's not the end of the journey. It's the start. Itu starting pointnya gitu. Iya. Gue pernah ditanya gimana caranya kita untuk mendukung petani lokal misalnya kayak gitu. Ya minum kopi Indonesia udah, that's it. Bantu dengan datang coffee shop, lihat kalau ada kopi Indonesia ya minum udah. Iya. Makanya gue bilang kenapa gue menanamkan diri gue bahwa gue harus gila-gilaan abis-abisan di tahun ini, karena untuk menanti dan menunggu untuk gue dapat kesempatan ini lama banget. 8 tahun gue. Kenapa 8 tahun? Karena gue nggak juara-juara lagi. Oke. itu jawaban paling betul. Gua mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru aja launching aplikasinya Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tofin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Tofin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Tofin App di App Store dan juga di Play Store. Kali ini The Champ is back here again. Kita akan ngobrol sama Ryan Wibawa yang belum lama ini baru saja mendapatkan peringkat ketiga di World Brewers Cup 2024 yang ada di Chicago. Jadi dia bawa pulang piala nih ke Indonesia. Nah, kita akan membahas kopi yang dia bawa secara mendalam. Karena di podcast sebelumnya itu gua minum atau nyobain kopi yang paling enak yang pernah gue minum, dia yang bikin. Nah sekarang kopinya kayak apa yang dia bawa sampai dapat juara 3 di International Brewing Competition. Setelah itu dia juga cerita bagaimana dia memakai kompetisi ini sebagai platform untuk sharing message-nya, unity and diversity. Selain itu dia juga bawa kopi Indonesia dan memperkenalkan lebih lagi kopi Indonesia di kancah internasional. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow Ray Jensen Radio di Instagram dan juga di TikTok. Oke, please welcome Ryan Wibawa. Enjoy the show. Oke guys, Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi sama Tofin yang baru aja launching aplikasi terbarunya. Tofin App, aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa ngebuat kalian menjalani bisnis F&B kalian dengan lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien. Di sana bisa ngobrol-ngobrol sama sales, video call, ngobrolin masalah di alat, pengiriman, bahkan belanja juga sampai bisa nawar. Dan di Ray Jensen Radio Podcast ini karena kita sekarang kedatangan champion kopi nih ya kan, ada mesin kopi bagus dari Victoria Arduino dan juga grindernya Eagle One Prima, Victoria Arduino Eagle One. Oke, download Tofin App sekarang di App Store dan di Play Store. Dan juga kalau belanja udah banyak bisa dapat promo kode RJR Tofin, promo kode spesial pendengar Ray Jensen Radio Podcast. Oke, download Tofin App sekarang. Yes, another champion is in the house. Gila. Welcome back. Kejadian lagi. Kejadian benar yang kita omongin. Terima kasih. Wah, seneng gue bisa balik ke sini. Berarti gila. Yang kemarin kita obrolin kejadian. Ya, untung menang. Untung menang bener. Untung menang. Ya. What a year ya. Yes. Tahun yang luar biasa buat industri kopi Indonesia kali. Benar. Miki menang kemarin udah datang, udah kasih lihat ceritanya, which is amazing story, amazing journey. Lu, ya kan gila. Terus habis itu roaster juga ada yang menang ya. Tadi lu bilang Coffee and Good Spirits juga juara 3, ada cup taster kita runner up. Yes. Gitu. Itu kejadian semua di tahun ini, Cok? Enggak. Oke. Di tahun yang berbeda. Oh, tahun yang berbeda. Tahun kalau nggak salah, gue rasa dimulai dari tahun 2022 kalau nggak salah. 2022 itu. Impact-nya udah berasa belum ke ini? Kemana nih? Industri kopi di
skala nasional nih di negara? Mungkin baru mulai kali ya. Akhirnya impact-nya mulai terasa dalam artian menurut gue dengan banyaknya prestasi yang kita torehkan di tingkat dunia, akhirnya apa yang kita lakukan sebagai barista, terus ada kompetisinya mulai diliput. Gue bilangnya mulai diliput, mulai di up beritanya, orang-orang yang awalnya nggak tahu ada kompetisi kopi itu jadi tahu, orang-orang yang nggak tahu sosok-sosok di industri kopi itu jadinya sekarang tahu ada siapa aja yang memang barista dan berkompetisi. Dan mungkin gue happy-nya lagi karena kemarin gue juga bawa kopi Indonesia. Gue ngerasa impact-nya akhirnya nggak ke gue doang, tapi ke petani kopi yang gue bawa dan juga prosesornya. Karena gue sempat diundang ke Gedung Sate Jawa Barat, Bandung, sama Pemprov Jabar untuk ngobrol. Jadi ngobrolin apa sih kalau diundang begitu? Ngobrolin apa? Kemarin itu lebih banyak ngobrolinnya mengenai tentunya kopi yang gue bawa. Karena kan berasal dari Jawa Barat. Dari daerah mereka. Dari daerah mereka, dan mereka akhirnya dengerin cerita dari petani, dari prosesor, dan juga dari gue, which is sebagai baristanya, sehingga mereka tahu sebenarnya ke depannya mau ngapain. Untuk gitu. Lebih baik. Untuk lebih baik, betul. Oke. Gue ada banyak pertanyaan juga soal kopinya gini. Tapi mungkin masuknya dari yang kan kemarin menang tuh, terus lu podcast. Terus kita semua berdoa supaya Coco menang lagi ya kan. Terus lu berangkat ke Chicago. Yes. Betul. Ceritain dulu proses persiapannya lah seperti biasa. Kan udah kemarin kan ngopi udah top banget tuh. Kopi paling enak yang gue minum ya kan. Ini juga luar biasa. Mungkin dari mananya dulu? Oke. Mulai. Proses persiapan kelar. Sebenarnya kan pas gue yang join di podcast lu kan. Setelah nasional itu memang lagi proses persiapan juga kan. Gue ceritain sedikit lagi ngapain dan apa yang lagi gue fokusin. Memang proses persiapannya lumayan menurut gue nggak panjang dan nggak pendek juga, cukup lah. Tapi akhirnya di persiapan itu yang kemarin gue kasih coba lo untuk kopi yang lu cerita nasional, mungkin gue bawa yang mungkin sama. Mungkin gue akan bawa yang sama kan gue bilang. Betul. Tapi along the way preparationnya kita ngerasa bahwa kita harus coba ngulik lagi nih kopi apa yang kita bawa. Karena selama proses preparation kita kan banyak juga ngobrol atau mungkin tuker insight sama beberapa orang yang memang juga punya pengalaman banyak di kompetisi. Dan gue juga memang ada coach yang ngebantuin. Siapa coach lo? Jadi gue dibantu sama salah satu juara dunia juga Brewers Cup tahun 2018, namanya Emi Fukahori. Dia base-nya di Swiss. Bukan. Base-nya di Swiss tapi dia orang Jepang. Terus apakah disuggest bro kayaknya lu jangan bawa itu dah. Emangnya dia udah nyobain kopi lu? Bukan disuggest untuk nggak bawain kopi gue sih. Tapi kan dia tahu sebenarnya karakteristik kopi gue itu seperti apa yang pada saat gue bawa ke nasional. Bisa ngecak-ngecak lah. Karena dia bisa tahu dia pernah nyobain. Gitu dan dia sempat nyobain karena kopi gue pernah dibawa gue lupa sama salah satu teman gue ke Jepang dan dikasih ke salah satu barista di sana. Ternyata dia kenal, dia pas lagi ke Jepang akhirnya dicobain. Itu. Sebenarnya dia nggak bilang untuk kayak lu nggak boleh, jangan bawa kopi ini. Gue lebih ngerasa bahwa kalau ngomongin kompetisi kopi tuh sama aja kita harus following the trendnya juga. Trendnya lagi apa nih? Lu baca. Lu lagi baca sebenarnya tren kopi tahun ini tuh sedang mengarahnya ke arah mana? Kopi apa sih yang sebenarnya lagi di highlight atau taste profile seperti apa sih yang sebenarnya lagi Tapi kopi dicari. Kompetisi ya? Ya betul. Bukan kopi diminum, siapa yang lagi minum. Bukan. Jadi gue sering juga bilang bahwa lu jangan pernah menyamaratakan apa yang di-serving di kompetisi itu adalah standar yang harus lu serving juga ke market. Belum tentu. Belum tentu. Karena kompetisi itu sebenarnya wadah barista untuk berinovasi kan. Wadah barista untuk nge-showcase apa yang udah dia lewatin, apa yang dia udah pelajarin, apa yang dia pengen kasih lihat gitu. Apakah itu akan applicable di market? Belum tentu. Tapi apakah itu bisa jadi suatu inovasi yang mengejutkan? Bisa jadi pada saat kompetisi gitu loh. Yang jadi plus point bahwa barista ini memang melakukan suatu riset, inovasi atau suatu hal baru yang memang pengen dia sampaikan di kompetisi. Gitu. Jadi balik lagi ke pemilihan kopi kemarin, ya banyaknya lah hal yang gue dapetin selama perjalanan preparation. Akhirnya
gue dan tim mendecide bahwa kayak kita harus cari opsi lain. Oke. Gitu. Gue penasaran soal coaching. Oke, gue belum pernah kulik tuh di sini. Kan emang kayak ya tadi lu bilang juga kalau kompetisi ada coach gitu Yes. kan. Entah itu gue pikir coachnya tuh barista Indonesia juga. Yeah. Kok bikin kopi bareng. Yeah. Ini barista di Swiss. Ya. Gitu. Mungkin dia udah pengalaman ya. Yeah. Mungkin pengalaman kompetisi gitu segala macam. Pertama pertanyaan gue. Itu bayar professional fee atau bantu-bantu doang kayak kita gini. Gue mau kompetisi bantu dong. Oke. Gue mampir dah sebisa gue gitu. Apa gimana? Professional fee. Professional fee. Yeah. Dan jasa yang dia offer tuh apa? Menarik nih soalnya buat gue nih. Coaching kopi tapi di sono. Ya. Ya. Jadi sebenarnya bukannya ya memang kita berhubungannya enggak yang kayak dalam artian dia datang ke sini selama sebulan enggak, tapi dia ada di masa dia datang ke Jakarta. Oke, dia selama datang juga 3 hari gitu untuk ngecek preparation gue dan dia ngecek final check untuk sebelum gue berangkat ke Chicago. Tapi selama preparation sebelumnya ya kita palingan tektokannya by online atau mungkin WhatsApp, call atau Zoom untuk gue nge-update misalkan apa yang udah gue jalanin di proses preparationnya. Oke. Gitu. Dan apa yang coach itu atau mungkin beberapa orang bingung ya, kok lu sampai butuh coach sih gitu kan di kompetisi kopi ini. Pertama adalah ketika gue sendiri berkompetisi, sebenarnya gue nggak bisa ngatur diri gue sendiri juga gitu. Dalam aspek apa? Dalam aspek menilai kopi gue tuh udah oke atau belum. Karena mungkin kan lu udah jenuh banget ya nyobain kopinya sama mulu. Hal yang lu lakukan akan berulang kali sama terus. Lu butuh second opinion. Betul. Lu butuh orang lain untuk melihat hal yang lu gak ngelihat. Kuncinya coach atau gunanya coach adalah hal itu. Gak cuma ngomongin biar taste kopi lu enak, tapi dari sisi hal presentasi lu, apa yang lu ngomongin, gestur tubuh lu, workflow lu. Gue nonton lu smooth banget sih. Lagunya. Terima kasih. Lagunya. Itu banyak lah. Jadi akhirnya kalau lo lihat apa yang kemarin gue tampilin tuh sebenarnya journey-nya tuh cukup nggak panjang kan ya. Tapi menurut gue, ternyata bisa ya nyampe akhirnya jadi satu kesatuan performance yang smooth, yang memorable dan yang punya message lah gue bilangnya. Gitu. Dan apa yang gue tampilkan kemarin tuh nggak lepas dari andil coach juga gitu. Karena dengan pengalamannya dia yang which is sudah menjadi World Brewers Cup Champion juga dan memang dia juga ada beberapa kali tahun terakhir juga coaching kompetitor lain dari negara lain. Itu ngebuat gue dapat insight baru. Karena kan dia yang keeping the trend kan. Ada trade secretsnya juga pasti. Yes, mungkin gak secret tapi dia tahu sebenarnya kayak lu mendingan doing ini deh. Kayak lu better daripada doing ini yang lebih efektif dan efisien buat gue. Gitu. Daripada kita melakukan hal yang kita belum tahu, mendingan kita coba tanya orang yang udah tahu. Betul. Dan akhirnya jadi lebih hal yang kita preparein jadi lebih efektif. Gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah di kompetisi lo yang dikasih masukan sama coach lo itu. Banyak dari presentasi gue itu nggak dirubah, tapi susunan katanya dicoba untuk di refresh. Yang ternyata ketika gue baca, jadi lebih smooth ya yang lo bilang tadi ya. Scriptnya, we're talking about script. Yeah, we're talking about script loh, belum sampai ke kopinya ya. Akhirnya itu jadi lebih enak didengar ya. Akhirnya itu jadi lebih nyaman untuk orang denger dan nggak ngejelimet gitu. Selain itu juga ada beberapa hal secara teknikal tentunya juga dari sisi gimana gue memprepare kopinya. Ya akhirnya gue terbantu banyak dengan adanya coach karena pengalaman dia yang gue udah tahu dulu. Lo tinggal ikutin gitu. Gitu. Kalau lo boleh tahu kopi gue tuh sebenarnya pada saat di Chicago kurang lama restingnya. Jadi itu apa? Jadi biasanya kan kalau kopi itu ada peak time-nya lah ya. Kapan nih kopi ini rasanya tuh paling maksimal. Kita sebutnya ada resting day-nya. Kita ngomongin biji kopi. Yes. Biji kopi yang udah di roasting. Gitu. Jadi berapa lama nih gue mesti diemin dulu si biji kopi ini. Let's say misalkan 10 hari kah, 14 hari kah, atau 20 hari kah. Jadi ketika gue nyampe itu baru
ke resting mungkin 10 hari dari hari dimana dia di roasting. Gue pun nggak tahu, belum pernah gue menemukan hal tersebut. Dan gue ngerasa bahwa ya mungkin apakah gue giling dulu sebelumnya biar mungkin jadinya digesing. Tapi saat itu gue dikasih ideas sama Emmy, lu pulang ke Airbnb, lu buka aja bagnya. Which itu hal yang belum pernah gue lakuin. Biasanya kopi tuh gue keep, pokoknya nggak boleh kena udara. Iya betul kan. Jangan sampai kena udara. Iya. Kalau enggak kopi gue bisa rusak gitu. Ini dia nyuruh gue buka. Beneran literally buka dari bagnya. Lu buka aja bagnya, lu diemin di kitchen. Di dapur Airbnb lu. Masa sih? Gue gak mungkin nanya kayak, masa sih? Kayak gue gak pernah ngelakuin gitu deh. Yang bener lu gitu. Gue ikutin aja. Which is ini kejadian di Chicago? Di Chicago. Gue ikutin aja gitu. Along the way gue ikutin, oh bener ya. Beda rasanya. Which lebih mempercepat proses digesing itu. Digesing. Iya. Akhirnya rasa kopi gue lebih clear, rasa kopi gue tuh lebih clarity-nya kita bilangnya ya, lebih nyata lah. Rasanya tuh lebih bisa gampang dianalisa. Soalnya kayak again, gue awam kopi guys. Jangan kira gue udah podcast sama champion nih akhir-akhir ini. Terus kemarin Andanu Prasyo kesini gue jadi expert gitu. Kopi lu kemarin yang lu bawa itu kopi paling enak yang pernah gue minum. Very fruity, fresh. Tapi elemen sensasi ngopinya kurang. Nggak kayak ini kopi kompetisi jelas. Tapi kalau lu diminum, mungkin gue lagi di common ground gitu, minum kopi itu kayak gue perlu yang lebih pahit, lebih bold gitu kan. Nah ini ke-achieve nih. Fruity-nya tetap ada, bau floral guys, bau bunga kalau minum ini. Tapi lu nggak hilang tuh sensasi ngopi, which is kalau gue sebagai kayak ini peminum kopi, ya gue nyarinya ini. Sama kayak bir lah. Zaman sekarang banyak flavored beer apa gitu segala macam yang menurut gue udah saking rasanya ini itu pahitnya nggak ada ya. Gue nyari pahitnya kalau mau ngebir kan. Sama juga kalau kopi, gue nyari sensasi bold flavor stay di lidahnya gitu. Which is ini ke-achieve nih. Oke, kita ngomongin kopinya nih guys. Pasti udah pada penasaran kan ceritain nih. Ini blend lagi ya berarti? Yes, betul, blend lagi. Which is sebelum ini mungkin lu jelasin dulu nih buat yang belum pernah dengar, yang awam kompetisi kopi. Lu kan third place di World Brewers Cup nih 2024. World Brewers Cup itu artinya apa? Lu bikin kopinya seperti apa? Kan ada beda-beda nih. Wiki kemarin World Barista Championship. Nah kalau yang ini merupakan salah satu kategori kompetisi kopi dunia yang mempertandingkan barista-barista dari berbagai macam negara yang mewakili. Nah di situ mereka akan berkompetisi untuk membuat satu beverage dengan menggunakan alat seduh manual. Yang end resultnya adalah kita sebutnya ya kopi seduh atau kopi hitam, kopi filter. Ya mungkin lo kalau datang ke coffee shop ya itu ada di bagian menu manual brew lah, V60 ataupun apapun itulah yang disebut. Nah kita hanya dipertandingkan untuk gimana caranya kita men-showcasing cara kita menyeduh dengan kopi yang kita bawa, dan presentasi tentunya dari sisi coffee information yang kita kasih, dari cara penyeduhan sampai penyampaian rasa dari kopi itu yang kita harus sampaikan ke juri dan benar nggak tersampaikan di kopinya. Nah tapi uniknya di World Brewers Cup itu atau di Brewers Cup kompetisi Brewers Cup ini ada yang namanya compulsory round. Jadi setelah lu lolos dari round pertama, lu akan masuk ke babak semifinal. 12 orang. 12 barista. Round pertama berapa, Pak? Round pertama kemarin tuh gue ada 41 negara, udah termasuk gue ya. 41 negara? Ya. Berarti nggak ada yang double tuh? Nggak ada. Kemarin tuh nggak ada yang double kayaknya. Ya. Gila. Banyak banget. Kompetisi masak nggak sebanyak itu sih? Nggak sampai 41. Enggak. Sibuk. Ya jadi kemarin itu 41 kompetitor udah termasuk gue dari Indonesia. Yang tadi gue bilang round 1 itu 41 orang itu akan presentasi di depan juri, menyampaikan kopi yang dia bawakan dan cara penyeduhannya dan rasanya akan seperti apa. 12 barista dengan nilai teratas akan masuk ke semifinal round. Semifinal ini beda lagi roundnya. Kita sebutnya compulsory. Di compulsory round setiap barista semuanya akan dapat kopi yang sama dari organizer. Yang lu nggak tahu kopinya ini apa. White label lah.
Oke. Nggak ada tandanya. Ya mystery kayak lu misalkan lagi mystery box ya kan sih. Tiba-tiba ingredientsnya apa nih lo harus jadiin itu kan. Nah ini kopinya lo nggak tahu apa dan lo diwajibkan untuk menyeduh kopi ini dengan air yang sama dari organizer. Jadi semua barista itu akan dapat ingredients dan juga tools atau mungkin bukan tools ya gue bilang ya, resource untuk menyeduhnya tuh sama, which is air dan alat giling. Alat gilingnya lo nggak bisa pakai yang lo bawa sendiri. Lo harus pakai yang memang yang available di sana. Jadi menurut gue di semifinal round ini it's a fair game untuk semua ke-12 orang ini. Sangat. Bahwa lu udah di round 1 bawa kopi yang emang lo rasa terbaik. Lu udah persiapan, udah latihan. Nah sekarang lu coba stage ini di mana semua dapat kopi ya. Dapat kopi yang sama dan lo mendapatkan waktu yang sama juga. 30 menit practice time, 8 menit preparation time, 7 menit untuk lo menyeduh. Nah, waktu kompetisi itu yang ronde semifinal, compulsory round itu lu bisa konsultasi sama coach lu lagi gak? Enggak. Oh, udah gak boleh. Enggak. Jadi di waktu 30 menit itu lu sendirian aja di stage. Dan itu nggak di-cut ya, maksudnya nggak 30 menit practice dulu terus nanti 2 jam berikutnya baru lu masuk ke preparation time. Nggak, semuanya dihitung. Nggak, semuanya jadi satu kesatuan yang sama di saat itu juga gitu. Ya udah 30 menit lu dikasih waktu practice, lu dikasih kopi dan kopi yang akan lu pakai untuk di competition time, ya kopi yang dikasih tadi itu. Gitu. Lu nggak akan dapat tambahan lagi. Gitu. Dan lu nggak bisa tiba-tiba lo nyolong bag dari mana yang kayak gue selundupin kopi yang beda misalkan kayak gitu. Ya. Dan even semuanya dicek, air yang lo pakai, dicoba dirasain sama judge-nya. Tapi lo tidak melakukan presentasi ke judge ya. Jadi di stage itu cuma lo doang aja sendiri. Terus nanti hasil seduhan lo akan dibawa ke backstage. Dan juri yang menilai gak akan tahu ini siapa yang nyeduh. Hanya ada code number aja di situ. Yang tahu itu siapa yang menyeduh ya cuma scorekeeper mungkin, organizernya yang bahwa dari nilai tersebut akan dikonvert ke nama yang memang menyeduh dengan sesuai code itu. Oh, sampai nggak tahu ya. Berarti iya. Kalau di kompetisi masak enggak sih. Kayak ini dia masakannya ini. Gitu. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Nah ini nggak ada, jadi lu nggak tahu sama sekali. Jadi lu benar-benar fair, nilainya pun ya udah, gue hanya menilai rasa kopinya aja di sini. Wow, oke. Terus habis itu final. Kalau final, lu masak kopi, bikin kopi yang itu di lagi. round 1 lagi ya. Oke. Jujur, udah di atas angin nggak waktu kesana? Kayaknya gue udah berprestasi lah. Enggak, jujur di atas angin gue nggak ngerasa di atas angin sih begitu jalan ke sana. Karena gue melihat bukan nggak tanpa ekspektasi juga, tapi dengan objektif dan goals yang pengen gue capai. Jadi bukan berarti gue ngerasa kayak udahlah aman pasti final nih sama gue. Enggak, tapi gue ketika jalan ke sana satu hal yang gue tanamkan di diri gue harus ngasih yang terbaik gitu. Gue harus prepare yang benar-benar, gue harus nggak boleh ada penyesalan sama sekali di kesempatan yang gue dapat kedua kalinya ini. Dan gue selalu berdoa gue mau final, gue bilang gitu. Kalau Tuhan ngizinin please kasih gue kesempatan biar gue bisa masuk final di kompetisi ini. Dan sebelumnya lu udah pernah internasional? Pernah, 2016. Dan itu gue peringkat 23. Itu jadi jauh banget. Jauh banget. Gitu. Jadi ada itu most improved player. The most improved player bener ya kan? Tapi ya itu makanya gue bilang kenapa gue menanamkan diri gue bahwa gue harus gila-gilaan abis-abisan di tahun ini. Karena untuk menanti dan menunggu untuk gue dapat kesempatan ini lama banget. 8 tahun gue. Dari 2016 ke 2024 itu bukan waktu yang cepat gitu. Dan gue gak mau nyanyain waktu kemarin pada saat gue ke Chicago. Kenapa 8 tahun? Karena gue gak juara-juara lagi. Itu jawaban paling betul. Kenapa 8 tahun? Ya saya gak juara-juara lagi. Oke. Gue pikir sibuk kerja atau Enggak. Tapi gue kan setelah 2016 gue kompetisi lagi di 2017, 2018, 2019. Setelah 2019 gue stop dulu karena juga ada COVID kan. Jadi fokusnya agak shifting lah. Kan udah juara 3 tapi. Benar. Nih masuk nih kopinya nih, kan udah 20 menit belum ngomongin. Wah, panjang nih.
Kopi pertama ini blend pertama Windy Ridge Geisha. Yes. Country Panama. Yes. Lagi-lagi Panama Geisha. Region Bukit Chiriqui itu daerahnya. Altitude 1500 MESL. Varietal Geisha. Processing natural yang berarti buah cherry-nya dipetik langsung dijemur. That's it. Produser Longboard itu nama perusahaannya. Yeah. Oke. Kenapa? Apa karakter kopi ini jadi lu bawa? Oke. Kenapa gue pilih kopi ini jadi salah satu komponen di kopi yang gue bawain? Pertama adalah dia punya mouthfeel yang sangat baik. Mouthfeel-nya tuh smooth, round juga. Jadi benar-benar lo tuh ketika minum dapetin sensasi yang menyenangkan lah kalau gue bilangnya gitu. Oke. Terus lo bilang kan tadi ada floralnya kan? Iya. Nah floralnya tuh dapat dari dia. Oke. Jadi ininya apa? Ini kopi yang ada salah satu ingredient yang lu bawa sebelumnya juga? Nggak ada. Jadi benar-benar tiga-tiganya ini semuanya totally beda. Nggak ada yang sama. Oke. Gitu. Nah, dia floral dan mouthfeel. Yes. Jadi gue memilih kopi ini untuk jadi salah satu komponen. Gitu. Kedua, El Diviso Ombligon. Country Colombia, region Pitahilo Julia, altitude 1850 MISL, varietal Ombligon. Berarti apa ini Ombligon? Jadi Ombligon ini ternyata adalah varietas kopi yang kita sebutnya Ethiopian Landrace. Jadi memang varietas yang ditemukan asli Ethiopia gitu. Jadi katanya itu birthplace of coffee. Ya, katanya. Memang betul. Birthplace of coffee karena pertama kali kopi ditemukan di situ. Itu yang paling tua lah. Yang paling tua gitu. Jadi ini varietalnya dari sono berarti. Ya. Tapi ditanamnya ternyata di Kolombia karena kan sekarang penyebaran varietas ya udah kemana-mana gitu kan. Dan untuk kopi yang ini yang gue pakai, mungkin kalau ditanya kenapa gue memakai kopi ini untuk jadi komponen berikutnya, itu karena kopi ini punya acidity yang vibrant. Dan kalau bisa dibilang rasa karakter dari si kopinya ini juga cukup unik gitu. Lo kalau nyobain as it is itu dia kayak ngasih rasa yang kayak blueberry, blackcurrant, blueberry coated chocolate gitu. Jadi ada asamnya dari si kopi ini. Yes, untuk nge-supporting lagi nih dari yang kopi pertama yang gue pilih. Ini sourness di kopi ini itu sesuatu yang di-appreciate atau enggak sih? Kalau jadinya sour enggak di-appreciate. Tapi kalau fresh, natural fresh acidity kayak buah-buahan kita appreciate banget. Karena yang kita cari adalah acidity yang nge-support sweetness. Acidity yang ada sweetnessnya, bukan acidity yang kayak lu cuma minum tiba-tiba ada cuka gitu kan, asam yang kayak nusuk banget. Yes, betul. Itu yang kita nggak mau dapetin. Tapi acidity kita cari di kopi gitu. Processing natural lagi. Jadi bukan berarti kalau lu prosesnya lebih canggih itu lebih enak ya? Enggak ya? Enggak juga. Kayak kopi yang pertama yang gue bilang itu jadi komponen pertama. Dari si farmernya sendiri punya paham bahwa kopi itu nggak harus lu apain gitu ya. Gitu. Jadi dia suka banget untuk ngeproses kopinya dengan klasik proses. Gue inget yang lu kemarin podcast sebelum ini lu bawa tuh lu jelasin metodenya tuh banyak tuh. Iya kan? Tapi sebenarnya yang Ombligon ini yang lot yang gue pakai itu diproses sama Michael Jasin. Dan lot ini tuh diprosesnya dengan cara ada tahapan fermentasi dulu. Maksudnya diproses sama Miki tuh gimana? Jadi Miki sempat ke farmnya. Jadi dia coba spare satu lot untuk dia coba proses sendiri. So cool. He is the coffee man. Jadi satu lot tuh maksudnya berapa sih? Gua kurang tahu banyaknya yang dia proses berapanya. Jadi dia yang proses lebih natural. bukannya dia yang proses sih, tapi kayak caranya dia coba untuk berinteraksi sama datang, terus yuk kita coba bikin processing yang berbeda gitu. Nah proses yang berbeda ini adalah di mana kopinya itu melewati proses fermentasi dengan enzim luwak. Luwak kopi yang di Indonesia yang itu. Luwak tapi tanpa luwak.
nyari enzimnya doang Ya, yang katanya bikin itu ditelan betul. Jadi gimana caranya Miki mungkin bereksperimen dan punya goals bahwa gimana cara kita bisa bikin kopi luwak tanpa harus mengutin kotoran Ya. luwak gitu kan. Atau kita bilangnya kan banyak yang mikir itu animal abuse kan gitu. Kalau iya awalnya sih katanya kan di kebun kopi, abis itu dikandang-kandangin karena harganya mahal. Gitu. Jadi terus kualitasnya jadi turun biasa. Tapi juga menurut gue juga penasaran sih. Emang apa sih bedanya mungkin ya kan? Orang bilang enak, akhirnya karena dengan mungkin kita bisa replicate enzimnya, kita bisa tahu sebenarnya ternyata emang ada dampak baik. Jadi sebelumnya lu belum pernah nyoba kopi luwak asli? Belum. Masa Pernah tapi gue gue lupa. Gue saat itu gue kayak pernah inget ya ke Bali lah ya. Bali kan lu kalau Bali ada tour, lu bisa lihat semua luwak dari apapun itu terus lu cobain. Buat gue nothing special gitu. Buat gue nggak ada rasa yang memorable ke gue gitu. Jadi ya nggak tahu kenapa orang kayak lebih itu ceritanya ya. Mungkin ya itu jadi salah satu mungkin hal yang lo harus coba ketika lo mungkin datang ke Indonesia, khususnya mungkin kalau ke Bali gitu. Iya, banyak banget men kalau dari luar negeri ke sini kayak I want to try luwak kopi. Gitu kayak gua itu kopi paling mahal kali sampai sekarang yang gua nyobain ya. Gua nggak tahu kalau ini gua pesen mungkin lebih mahal lagi, tapi itu 200.000 cuy. Zaman dulu kan sempat ngetren yang ada sampai ada coffee shop yang namanya luwak kan. Gue ke situ karena gue baru balik dari Prancis. Gue penasaran banget. 200.000. Oh penyajiannya fancy banget ya kan. Terus ada kayak kartnya gini gitu segala macam. Terus gue minum kayak oke, begini gitu. Rada kecewa gue sebenarnya gitu. Tapi gue nggak tahu how it prepared atau apa. Bukan lo yang bikin soalnya. Gila berarti ada cerita itunya juga ya, Miki yang proses gitu segala tapi macam. itu gue nggak terlalu share di di kompetisi gue kemarin karena takutnya jadi agak clash sama message yang gue pengen bawain. Ya makanya gue ceritakan di sini gitu. Jadi behind the story-nya. Enzim itu bikin apa? Enzim itu bikin apa? Mungkin gue harus tanya sama Miki lebih detailnya kali ya. Lu lebih tahu end produknya. Iya, gue lebih tahu end produknya. Tapi ketika gue coba komparasiin lot yang nggak pakai dan yang pakai, gue merasa bahwa lot yang pakai ini lebih ada sweetness mungkin. Rasanya tuh jadi lebih pronounce banget. Cuman ini based on my experience aja ya. Gue nggak tahu apakah sebenarnya itu emang tujuan yang pengen achieve gitu. Oke. Produsernya of course El Diviso Ombligon itu. Yes. Nah, ini yang menarik nih. Sukawangi Excelsa dari Indonesia. Region Sumedang, Jawa Barat. Altitude 1400 MASL. Varietal Excelsa. Berarti jenis kopinya tuh. Excelsa itu baru tahu. Itu jadi varietal Arabica gitu ya? Enggak. Itu beda dari Arabica dan Robusta. Nah tuh kan, gue pikir selama ini cuma ada either lu Robusta atau Arabica. Udah. Sebenarnya itu ada, ya mungkin gue dulu belajarnya adalah Arabica, Robusta, terus ada Liberica sama Excelsa. Oke, tapi ternyata ini ada Geisha, ada Ombligo. Geisha itu masuk di family Arabica. Oke. Jadi kalau yang 4 ini tuh species, bawahnya varietas. Oke. Excelsa emang terkenal sebagai kopi yang seperti apa? Excelsa tuh bisa dibilang nggak terlalu terkenal amat. Bukan primadona kayak Arabica dan Robusta yang dikonsumsi. Cuman beberapa tahun ke belakang ini mulai muncul di kompetisi. Pertama kali tuh gue rasa mungkin pernah dibawa di Barista Championship, cuman gue lupa sama siapa. Setelah itu yang gue ingat adalah tahun dimana gue kompetisi di national stage. Itu ada salah satu kompetitor yang memang bawa Excelsa untuk dijadikan komponen di kopinya. Waktu itu kompetitornya namanya Alia, which is gue kenal juga sama Rocky. Itu kompetitor juga. Nah itu gue ketemu di belakang backstage dan gue kayak penasaran, lu bawa Excelsa. Gimana karakteristiknya gitu, gue sempat tanya dan ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya ketika gue prepare buat di Chicago, muncullah ideas untuk wah menarik kali ya kalau kita bisa membawa kopi Indonesia ke tingkat dunia gitu. Jadi ini
kayak tuntutan orang Indonesia aja. Lu tau kan maksud gue? Kadang kan, kenapa nggak bawa kopi dari Indonesia sih? Udah kesana gitu. Itu udah statement dari gua 2016 kali ya. Kalau ada orang Indonesia yang nggak bawa kopi Indonesia ke kompetisi, pasti ada aja yang komen kayak gitu. Udah cuman, pasti. Ya udahlah gitu. Even gua udah bawa pun kemarin masih dibilang gimmick. Karena cuma pakai 10% katanya. Never win. Ya gue cuma melihat ya udahlah. I mean, gue merasa nggak bisa nyenengin semua orang, ya kan? Jadi kalau lu nggak bikin pakai kopi 100% dari Indonesia, terus bikin kopi susu gula aren, kalau nggak kopi tubruk yang disajiin di gelasnya balik gitu. Ya jadinya ya itulah. Cuman nggak ada tuntutan, tapi gue merasa pada saat gue prepare kompetisi ini. Brainstorming sama tim CG semuanya, kita akhirnya terpikirkan lah untuk possibility ini untuk bawa, bisa nggak ya kita mungkin ada satu komponen di blend gue ini yang salah satunya adalah kopi Indonesia. Yang dimana sebenarnya konsepnya sama seperti kopi yang gue bawa di nasional. Akhirnya ya udah gue nyari Excelsa lah. Ngebawa karakter apa ini? Excelsa ini punya karakter dominan yang manis. Manisnya tuh kayak sugar cane. Wow. Gitu, sugar cane sweetness. Jadi kalau diolah, diproses, di roasting dan diseduh dengan proses yang baik dan benar, Excelsa tuh punya kualitas yang cukup unik lah, gue bilangnya. Cukup unik yang berbeda dibandingkan sama Arabica. Gitu. Oke. Proses. Nah, ini baru nih. Mosto anaerobic natural. Iya, Mosto anaerobic natural. Apakah secara garis besar adalah proses di mana buah cherry Excelsa ini dilewati proses fermentasi. Lalu proses fermentasinya ini bukan pakai air aja, tapi pakai concentrate, kita sebutnya jus, dari daging buahnya kopi Arabica. Jadi biasanya kan kalau kopi kan dikupas, lo kan ambil bijinya, terus kan ada daging yang merahnya kan. Betul. Nah itu kita dikumpulin untuk dijadikan sari lah, sari concentrate yang kalau nggak salah prosesornya tuh ngebekuin dulu, akhirnya setelah beku jadi sarinya concentrate, habis itu dituang ke cherry Excelsa yang gue pakai ini untuk dilakukan proses fermentasi. Kalau proses fermentasi itu berarti belum dikupas ya? Kalau natural belum dikupas. Kalau kita ngomonginnya wash itu udah dikupas dulu, baru masuk proses fermentasi. Oke. Gitu. Menarik. Jadi blendnya 10% si Excelsa, 20% Obligon, 70%-nya Windy Ridge Acacia. Oke, makanya fruitinya masih keluar banget pertama. Dan gue memilih Excelsa untuk nge-supporting sweetness karakter di komponen di ketiga kopi ini. Red di kesatuan grapes, ini. Mandarin orange, ini tasting note-nya ya. Red grapes, Mandarin orange, hibiscus tea, rose hip, gue taste banget tuh itu. Keren. Terus ini di sebelahnya di card ini skrip lo? Iya. Oke, jadi ini yang lo hafal. Hi, I'm Ryan, I'll be serving you Harmony of Three Distinct Coffee. Oke, ini yang sama coach lo rakit sedemikian rupa. Tapi itu baru potongan kecilnya aja. Oke. Berapa lama sih proses presentasi? 10 menit. 10 menit? Gue punya waktu 10 menit. Gila. Either itu presentasi, menyeduhkan kopi sampai akhirnya kopinya tersajikan lah ke semua jurinya. Deg-degan banget dong. Banget. Kalau ditanya dengan pokoknya lu pasti bilang lu udah di atas angin dong. Kagak ada di atas anginnya, orang gua deg-degan nyampe sana. Oke. Pertanyaan berikutnya gua, dengan banyak champion dan juara-juara di kopi di seluruh dunia dari Indonesia, dan lu juga bawa kopi Indonesia, dan kapan tahun depan ya? Ya. Di Indonesia? World of Coffee di Jakarta. Itu champion ada kompetisinya kayak itu? Akan ada, tapi belum di-announce. Kompetisi apa yang akan diselenggarakan di Jakarta? Dari itu semua, dari yang cabang itu atau ada cabang baru? Enggak, dari cabang yang memang udah ada.
Oke. Cuman kita belum tahu aja dapatnya apa nih. World of Coffee di Indonesia, apakah di perkompetisian kopi luar dan juga mungkin yang ekspor impor kali ya, itu dipandang banget gak Indonesia sekarang? Indonesia sekarang? Iya, dipandang banget gak? Respected gitu loh. Respected iya, dan orang jadi, ya maksudnya kita jadi kayak memberikan statement lah di peta perkompetisian dunia kopi. Either itu di beberapa cabang kita, dan tentunya juga kita dengan adanya World of Coffee tahun depan itu nge-state bahwa kita serius nih untuk kalau kalian pasti terlibat lah ya kan, udah otomatis itu mah ya kan. Bahwa kita serius untuk memajukan industri kopi gitu, dan kita Indonesia pengen turut andil gitu di apapun event-event kopi gitu. Ngiri gua, pengen gua kompetisi masak gitu apa. Nggak ada yang kayak gitu, yang sampai ada. Yang terakhir perorangan kan chef Mandif ke Bocuse d'Or gitu kan. Terus ada ya World Cup, ada banyak banget lah, ada salon kuliner, ada pastry. Kadang tuh ada yang menang, nggak sedikit juga, tapi nggak di luar gua, nggak ada yang nge-highlight gitu loh. Gua lihat kopi nih dengan ada asosiasinya yang specialty SCI. Ya, Specialty Coffee Association of Indonesia. Iya, itu juga support transisi dari orang industri ke orang non industrinya lebih bagus. Ya. Tapi menurut gua kalau gua ngelihatnya, ya industri kopi di Indonesia kenapa jadi semasif ini, dan juga kompetisinya juga jadi ter-highlight banget. Karena memang industrinya berjalannya beriringan dengan lifestyle menurut gue. Jadi orang-orang tuh ngerasa bahwa kopi tuh sekarang di Indonesia jadi part of lifestyle. Lu bisa gabungin ini ke brand lain gitu. Orang lebih milih nggak makan daripada nggak ngopi. Nggak ngopi. Karena ada elemen kerennya itu. Ada elemen kerennya, benar. Betul. Gua perhatiin di kayak kalau lagi tanggal tua, di depan toko bami gue kan compound. Compound. Terus nggak jauh dari bami gue tuh coffee shop. Kayak ini udah jam dinner, tapi lagi tanggal tua nih gitu. Lagi nungguin gajian. Itu semua orang semua meja di depannya ada kopinya. Nggak semua ada makanan. Iya, kayak gila, orang lebih milih ngopi ya gitu. Tapi karena ada elemennya mungkin megang cangkir gitu segala macam. Tren yang ngebantu juga sih menurut gue jadinya dan kopi ini ter-highlight banget. Collab-collabnya kopi ya mungkin ya karena lo bilang udah lifestyle banget, luas banget. Iya. Fashion. Kemana-mana. Iya kan, betul. Fashion, ya, sepatu. Sepatunya. Yes. Mana nih sepatunya? Sama Kompas. Keren banget. Sampai ada yang kayak luxury brand udah mulai masuk ke kopi kan. Kayak Louis Vuitton ada kafenya. Betul. Kemarin gue lagi pop up di PI di La Moda waktu itu. Gue collab. Terus habis itu di hari yang sama ada barengan Dior pop up. Terus mereka bikin coffee cup lah. Keren banget. Keren buat yang menurut gue sih jujur kayak coffee cup. Soalnya gue pikir jadi minimum order lo harus belanja Dior. Minimum kalau nggak salah 1,9 juta. Baru lu boleh beli kopinya. Beli kopinya itu baru boleh beli kopinya. Baru beli kopinya di cup. Cup ada tulisan Dior gitu dengan harga 100.000 kalau nggak salah. Rame, cuy. Rame banget kayak sorry chef, ini kita ada event gini dia boleh gak? Boleh, gue bilang narik orang juga kali. Rame, acara gue jadi kelihatan lebih rame lagi gitu kan. Tapi ya itu, gue bilang kayak ada nih chef makan, cewek kayak, Korea aku mau beli kopinya gitu. Aku mau beli kopinya gitu. Cupnya bisa gak ya beli kopi La Moda? Beli terus habis itu masukin bilangin. Gue pikir dengan ya udah gue bilangin aja, ini mau di take away gitu. Nggak bisa, harus belanja dulu Dior 1,9 terus baru beli harga 100.000. Wow, gila. Segitunya ya. Dan orang beli. Dan gue pegang cupnya, gue pikir wah gila, cupnya mungkin keramik, firm atau apa. Kagak. Cup pada umumnya aja ya. Iya, tapi maksudnya
sekreatif itu orang-orang gitu kolaborasinya. Ya, untuk ngebuat industrinya jadi bisa kemana-mana. Lo mau ke high end banget masuk, lo mau ke yang nongkrong banget juga ada, tipikal ngopinya. Betul. Dimana kalau di makanan beda tuh, kayak makanan kompetisi ya udah pasti makanannya platingnya yang orang mayoritas orang Indonesia bilang itu ya fine dining, gitu kan. Nggak mungkin lo bikin pecel, nggak ada kompetisi pecel, belum ada tuh yang begituan. Apa mungkin harus ada? Ya atau mungkin karena emang ada pengklasifikasiannya kalau di makanan kan. Sedangkan kalau kopi ya udah lu resource-nya sama kok, biji-biji kopi juga. Cuman mungkin ya pricing point-nya aja beda-beda nih yang lo bisa doing di sana, atau akhirnya grade kopi mana nih yang mungkin bisa jadi lebih yang ke high end, mana yang untuk kayak komersial untuk lo bisa minum tapi pure-nya semua sama cappuccino gitu loh. Lu paling mahal berapa lu keluar duit buat kopi? Gue gak hitung kompetisi bayar coach ini ya. Per cup ya? Satu cup ya? Kalau gue 200.000 tuh yang kemarin waktu itu. I think ya around 200 sampai 250 mungkin. Di mana? Iya kayak gue kemarin ke Korea yang pas ke Busan gue sempat nyobain salah satu coffee shop. Dia punya geisha. I think around 180 sampai 200 ribu kayak satu cup. Damn. Gitu. Enak. Karena geisha ya enak gitu. Cuman ya ini dari point of view gue karena gue suka nyeduh kopi di rumah. Jadi gue ngerasa kayak oh ya sebenarnya gue bisa sih bikin di rumah gitu. Gue akhirnya ketika kelar sama kayak gue kalau ketika nyobain kelar beli gitu kayak oh iya bisa sih gue bikin di rumah gitu. Sama gue juga kayak kadang enak sih tapi ya gue juga bisa bikin sih. Gitu, jadi harganya nggak 300 sih gitu. Jadi nggak gitu. Cara analisa gue jadi nggak kurang sulit emang. Iya sulit. Gitu jadi kayak oh iya gue bisa sih nyeduh di rumah sebenarnya gitu loh. Cuman karena rasa penasaran gue aja pengen nyobain gitu. Tapi males aja nggak nyeduh juga. Iya benar. Kayak gue ngapain bikin makan fine dining di rumah buat apa? Bener. Sama lah. Oke, next kita ngomongin konsep yang lu bawa. Kan biasa harus bawa konsep kan? Apa konsep yang lu bawa? Jadi gue ngebawa message atau tema Unity in Diversity. Oke, Bhinneka Tunggal Ika. Unity in Diversity. Gitu. Kenapa ini konsep bisa muncul? Pertama adalah karena gue membawa 3 kopi yang berbeda yang gue gabungkan jadi satu. 3 kopi ini ternyata berasal dari negara yang berbeda. Orang di belakangnya beda-beda semua. Dan processingnya juga bisa dibilang tadi cukup berbeda. Dibilang gimmick lagi gak? Mungkin ya, gimmick doang nih bawa Bhinneka Tunggal Ika. Oke, lanjut. Dan pada saat preparation akhirnya kita bisa menemukan bahwa kita bisa bawa kopi Indonesia. Lalu akhirnya kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya erat kaitannya sama hal yang kita pegang sehari-hari. Khususnya kita kalau ngomongin orang Indonesia, ya kita tumbuh diajarin Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Even kita tinggal di Indonesia ya lu lihat lah suku ras agama di Indonesia kan beraneka ragam ya. Tapi kita bisa bareng-bareng lah ibaratnya gitu. Despite of many of cases yang menurut gua ya itu cuma oknum-oknum doang yang kayak misalkan membuat kita ngerasa bahwa kita nggak bareng. Tapi gua tumbuh di sekolah atau mungkin juga di lingkungan kerjaan yang gue bisa berkenalan dan berteman dengan orang yang berbeda latar belakang, suku, ras, dan agama dari gue gitu. Dan gue bisa menyatakan bahwa oh ternyata itu oknum doang gitu. Bahwa orang itu gak bisa lu cap jelek karena suku, lu gak bisa cap dia jahat karena ras dan agama gitu. Setuju sekali. Karena lu belum kenal aja gitu. Iya. Dan akhirnya itu gue setuju banget sih. Setuju banget tuh. Lu belum kenal aja. Lu belum kenal aja gitu. Duduk ngopi bareng. Menurut gue bisa anything. Good food, good drinks. That's it. Lu komunikasi jadi lah. Lu jadi teman ternyata malahan lu malah lebih dekat dengan lu malah lebih lu nggak tahu bahwa ternyata lu malah lebih dekat dengan orang yang nggak satu suku sama lu malahan. Nggak satu ras sama lu, nggak satu agama sama lu, malahan lu lebih nyambung sama dia dan dia lebih baik sama lo. Jadi lo nggak bisa menstereotip satu suku, ras, atau agama bahwa dia nggak baik gitu. Or even nggak jadi teman, ya udah, lo bisa lo nggak setuju,
Tapi nggak berantem, nggak ngata-ngatain. Betul, bisa loh. Bisa, itu possible loh. Dewasa aja gitu kan. Biasa aja kalau ketemu gitu kan. Nah itu spirit itu yang gue coba bawa di message ini. Atau di tema gue kali ini pada saat gue ke Chicago. Kena banget sih untuk skena woke movement sekarang itu konsep. Ya akhirnya ternyata relate untuk gak cuma gue di industri kopi. Seluruh dunia. Untungnya gue sangat bahagia banget ketika ngelihat bahwa message yang gue sampein bisa nyampe gak cuma ke orang kopi aja gitu loh. Even ke orang-orang yang belum pernah minum kopi tapi ngelihat performance gue, mereka juga tersentuh lah gitu. Gitu. Karena balik lagi Unity in Diversity dan Bhinneka Tunggal Ika ini gue merasa sangat relate dengan industri kopi. Kenapa gue bilang relate? Let's say kita ngomongin expo gue kemarin lah di Chicago. Kita datang ke sana. Tadi gue bilang 41 negara yang berbeda, kompetitor. Gak cuma kompetitor loh, ada juri di sana. Jurinya gak cuma dari satu negara, dari berbagai macam negara. Selain juri ada apa? Volunteer. Volunteer itu berperan penting loh untuk kompetisi di manapun ya, di lokal atau di dunia. Gak ada volunteer, lu gak akan jalan. Nggak jalan. Dan volunteer itu apakah dari Chicago doang? Enggak, dari semua negara. Ada beberapa orang yang memang rela terbang untuk gue pengen jadi volunteer di acara ini. Gila. Lalu ada apa lagi? Ada petani, ada customer, ya kan? Ada baristanya di sana. Ada orang-orang yang gue bilangnya penemu lah, inventor alat-alat equipment. Semuanya ngumpul jadi satu di expo itu. Ngapain sih? Satu doang, buat kopi. Udah. So spirit itu ternyata sama kan sama yang kita percayakan atau kita percayai ketika kita tumbuh di Indonesia gitu, bahwa lu walaupun beda-beda nih tapi sebenarnya kita tumbuh dan bergerak ke tujuan yang sama gitu. Sama industri kopi juga gitu. Gue bisa kenal sama orang dari negara lain, champion dari negara lain, judge dari negara lain, akhirnya jadi teman dekat. Gue nggak tahu bahasanya mungkin. Sebelumnya kita cuma ngomong dengan bahasa Inggris yang minim banget gitu. Tapi kita akhirnya bisa connect. Kita bisa kenal karena apa? Oh sama, tujuannya sama. Kita tuh suka kopi, udah itu. Kita passion di kopi. Walaupun lu dari negara mana kek, lu dari agama apa kek, ketika kita ngomong kopi, ketika kita ngobrolin soal kopi itu kemana ke depannya, udah jadi seru aja gitu. Jadi teman, that's it. Gue gak akan nanya dulu kenal sama lu negara mana lu. Baru kita ngomong kopi ya. Gitu. Lu agama apa? Lu agama apa lu? Kita baru ngomong kopi. Gitu. Jadi bagi gue apa yang gue sampaikan ini bukan gimmick. Bukan. Tapi benar-benar memang gimana caranya gue pengen ngasih tahu bahwa kopi itu erat kaitannya sama hubungan kehidupan kita lah sehari-hari. Gitu. Luar biasa. Luar biasa ya. Deep juga. Deep banget ya. Mickey mindfulness kemarin dia. Ini Unity in Diversity. Iya. Jadi juara 3 dunia. Workshop tawaran di mana-mana dong. Tawaran workshop ada lah. Maksudnya ada beberapa event yang minta gue untuk datang. Either itu untuk pembicara atau mungkin workshop kayak kemarin gue juga sempat baru aja workshop. Ya lumayan banyak dan memang itu objektif gue setelah gue balik dari Chicago. Gue sempat berpikir sendiri untuk ngerasa kayak setelah ini apa ya? Ngapain ya? Dan gue pengen untuk punya impact. Kata-kata yang gue garis bawahi adalah impact. Gimana gue bisa berpengaruh, gimana gue bisa memiliki impact ke orang-orang di sekitar gue. Gue udah dapet nih achievement yang gue udah pengenin. Platformnya udah dapet. Gue udah punya platformnya. Gue udah mencapai goals yang gue pengenin. Setelah itu apa? Gitu. Apa yang gue bisa lakuin gitu? Banyak yang nanya gue, oh lu compete lagi dong berarti. Oh lu akan kompetisi lagi dong, kan baru juara 3, belum juara 1 gitu. Gue gak ada penyesalan apa-apa lagi yang gue tinggalin di kompetisi kemarin gitu. Jadi lu gak mau compete lagi untuk achieve the number 1? Keinginan itu ada, tapi untuk saat ini gak dulu. Bukan hal yang gue harus, tahun ini gue harus jalan lagi, tahun ini gue harus compete lagi, tahun ini gue harus mencapai juara 1. Karena goals gue kemarin bukan untuk
untuk mencapai itu gitu loh. Goals gue lebih penting adalah gimana kemarin apa yang gue udah siapkan, apa yang gue udah prepare, itu gue gak ada penyesalan lagi gitu. Bahwa gue udah keluarin semuanya lah. Ibaratnya gue udah sampai titik darah penghabisan kemarin, udah terakhirnya sampai di final itu, dan gue udah sampein semua message-nya, udah gitu. Ketika gue analisa lagi, kurang gak kemarin apa yang gue lakuin? Enggak. Ada yang salah gak kemarin? Semaksimal mungkin lah pokoknya. Iya, gak ada. Oh terus kenapa gak juara 1? Ya mungkin belum jalannya Tuhan untuk ngasih gue juara 1 gitu loh. Selera juga gak sih? Gue nggak tahu juga ya, maksudnya apakah itu enggak, tapi selera? ada elemen itu gak? Harusnya sih enggak. Selera dalam si kopi juri panelnya. Iya. Harusnya sih enggak, karena kan mereka harusnya objektif ya gitu. Dan gue cuma merasa bahwa mungkin memang Tuhan belum mengizinkan gue aja untuk kasih juara 1. Mungkin gue belum cukup bisa menghandle tanggung jawab tersebut mungkin, atau mungkin dia punya rencana yang lainnya, makanya gue dikasih juara 3 dulu. Juara 3 is not small thing bro. For me ya, karena dengan proses gue 8 tahun menunggu dan berproses dan akhirnya bisa sampai di titik ini. Even kemarin aja gue masuk final aja tuh gue udah ngerasa thankful banget, makasih gitu loh. Ini satu berkat yang menurut gue nggak expect gitu. Dan ketika dikasih juara 3, it's more than what I'm asking gitu. Jadi buat apa gue merasa kayak harusnya gue bisa nih juara 1. Kayak bisa nih. Bisa, gue yakin bisa. Bisa betul. Tapi untuk saat ini kayak tunggu dulu gitu loh. Tunggu, gue udah apa yang mesti gue sampaikan lagi gitu loh. Gue nggak mau akhirnya nanti gue cuma datang ke kompetisi itu dengan mindset gue cuma mau juara aja gitu loh. Tapi gue nggak punya impact apa-apa, ngapain? Ngapain? Gue butuh reason why-nya. Tapi impact apa yang lo trying to give? Pertama adalah apa yang gue bisa sharing yang gue lewatin kemarin ke teman-teman yang mungkin mau kompetisi. Seperti persiapannya kah? Kopi apakah yang harus dipilih? Bagaimana cara mengatasi hal-hal yang mungkin lu akan hadapi di sana? Yang gue udah hadapin. Sama yang kayak gue bilang. Yang coach lu tadi. Gue kayak di pass aja nih. Coach gue udah ngasih gue hal bermanfaat buat gue. Ya ini gue harus kasih lagi. Satu hal yang gue ingat pada saat gue berkompetisi adalah gue ngobrol sama Koyanto, which is one of my leader, bahwa lu pakai platform ini untuk merubah hidup lu, bukan untuk achieving the goal. Yes, achieving the goal is one of the reason why you joining a competition. That's one of goal lah. Tapi gue dibilang di situ adalah use your heart. Ketika lu compete, pull your heart gitu loh. Kasih sepenuh hati lu pada saat lu presentasi bahwa ini adalah run terakhir lu gitu. Yang lu berpikir bahwa kompetisi ini lu lakukan untuk bisa merubah hidup lu. Yang nantinya ketika lu udah bisa merubah hidup lu, tugas lu ngapain? Merubah hidup orang lain. Iya. Deep. Ya kan? That's deep. Yes, lu udah bisa orang. Gua bisa di titik ini bukan kuat gue doang gitu. Oh iyalah. Itu ada andil tim Common Grounds, co-founder, leader mereka yang support gue. Bahkan menurut gue kayak reaksinya mereka waktu lu dapat, waktu Miki menang kayak lebih histeris daripada yang juaranya gitu kan. lebih gila gitu karena mereka paham juga, mereka ada di situ gitu. Mereka turut ikut serta gitu. Jadi menurut gue ketika lu ngomong lu juara 3 ini is your personal achievement, enggak, ini achievement gue bareng-bareng gitu. Gue kalau nggak disupport tim CG nggak mungkin gue bisa ada di sini. Gue kalau nggak ada tiba-tiba ada coach gue yang bantuin gue nggak mungkin gue bisa ada piala ini. Even kalau gue nggak disupport family atau mungkin istri gue untuk gue pulang malam ngelatihan tiap hari gitu kan, mungkin gue nggak akan dapat ini, mungkin gue nggak akan bisa kayak gini gitu loh. Jadi tugas gue berikutnya adalah gimana caranya gue bisa berdampak buat orang lain gitu loh. Bahwa orang lain bisa lu bisa kok untuk merubah hidup lu gitu loh. Tapi itu sih menurut gue bisa secara langsung dengan workshop atau lu jadi coach orang yang next to you gitu. Bisa juga secara nggak langsung dari how you do
gimana lu lakukan hari-hari lu aja. Ya, betul. Iya kan, produk yang lu bikin, betul. operasional standar dalam kerjaan lu di common ground gitu. Kayak betul. mentoring gitu kan bisa direct, indirect gitu Ya, loh. betul. Jadi kayak gue selalu lihat kalau ada figurnya udah nih orang Indonesia, which is sekarang banyak banget. Ya kan, ada Miki, ada lu, ada yang lain-lain ya, Roastery, Coffee and Good Spirit, macam-macam, kita nggak bisa sebutin satu-satu. Jadi udah ada figur-figurnya yang bisa dilihat dan jadiin patokan buat yang lagi mau coming up. Entah dia mau kompetisi atau mau jadi berkarir aja sebagai barista gitu kan. Itu sih. Yang penting udah ada figurnya dulu gitu. Tapi ya, itu balik lagi ada certain pressure guys. Iya. Ada pressure yakin. Karena ketika lu jadi juara, it's not the end of the journey. No. It's the start. Itu starting pointnya gitu. Iya. Dan gue tuh pada saat di Chicago aja ketika gue masuk final dan melihat piala ini, gue cuma berkata dalam hati gue ke Tuhan bahwa kalau lu emang mau memakai gue untuk perkara-perkara yang lebih besar lagi, pakai gue. Gitu. Kalau emang lu percaya gue bisa untuk berdampak buat orang lain, percayain ke gue gitu. Dengan gue bisa masuk final atau mungkin gue punya dapat platform yang lebih besar. Karena memang nggak naif bahwa kalau lu mau didengar, at least lu mesti masuk final. Kalau lu mau dilihat, ya harus dapat posisi. At least lu mesti dapat posisi gitu loh. Harus ada. It's jahat sih memang, tapi ya gimana gitu. Yeah, memang you have to do the work. You have to do the work kan, benar. Dan ketika gimana? gue bawa Unity and Diversity ini, Bhinneka Tunggal Ika, coach gue cuma bilang, ini lu harus masuk final. Bukan berarti going for the trophy, but going for the message. Gitu. Going for the message. Yes. Beautiful. Yes, going for the message. Lu harus gaungkan ini di final stage. Lu harus ketika di final nanti lu diwawancara, ini yang lu harus mark, underline bahwa apa yang lu kerjakan ini adalah mengenai Unity and Diversity dan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi benar-benar gue ngerasa proses kemarin journey-nya itu memorable banget buat gue gitu. Gue sangat-sangat bersyukur dengan apa yang gue lewatin, orang-orang di sekelilingnya, result yang gue dapet. Dan itu tadi gue selalu percaya apapun yang dikasih, apapun hasilnya, itu udah rencana Tuhan buat gue. Dan bagi gue setelah apa yang gue udah dikasih, ya gue tinggal jalanin aja. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Mari kita bersyukur. Loh, jadi worship nih ntar. It comes with pressure sih. Yeah. Tapi kalau ya lu ganti hidup lu ya secara positif, tapi mungkin ya harus lebih hati-hati mungkin di sosial media. Benar. Ya. Bini gue tuh yang sering bilang, benar. Gue kan suka dulu tuh gue story gue cuma post goblok doang. Ngasal. Pure, gue nggak post makanan. Ngasal. Doang, tapi kayak kalau gue mau nge-share bini gue kayak hati-hati berapa orang yang lihat lu sekarang, lu harus jadi contoh yang baik. Betul. Gitu. Karena sosial media tuh menurut gue powerful banget. Lu bisa mendirect orang lain dengan apa yang lu share. Lu bisa menginfluence orang lain dengan apa yang lu share. Itulah influencer itu benar adanya gitu loh. Walaupun lu nggak lihat follower lah, lu nggak lihat berapa banyak follower lu, tapi ketika memang lu dilihat sama orang-orang, influential people ya, kita nggak ngomongin influencer ya, influential people. Mau lu sebenarnya nggak terkenal tapi dengan circle lu bisa nge-influence. Oh iyalah, gila men, ada temen gua dapat endorsean kanan kiri sama brand kopi itu yang lagi buka cabang di mana-mana, sehari 2 kopi di mana aja free. Follower kayak bukan followernya nggak banyak, tapi dia emang anak gaul Jakarta Selatan aja. Dan tahu bahwa ketika dia ngomong apa orang ngikutin gitu. Impactnya gitu kan. Betul. Kemarin sih gue ngerasain yang itu bukan pamer sih, tapi kayak di depan toko bakmi gue. Gue lagi mau meeting, gue lagi mau pergi. Terus habis itu dipanggil sama staff gue kayak sini Kore gitu. Apa? Gue pikir ada masalah. Gue balik ke dapur, dia bilang enggak, nih ada yang mau minta foto. Oh, terus mereka anak-anak sekolah perhotelan Bandung lagi magang di Jakarta. Terus kayak kita tahu dari pop up-nya kemarin di YouTube mau foto gitu. Oh ya udah foto. Terus habis itu
ya sorry ya tapi gue harus cabut dulu gitu kan. Terus abis itu malam tuh gue ada meeting lagi sama tim gue closingan. Terus kayak tim gue nanya, tapi lu balik lagi kan kok? Iya ntar malam gue balik, gue bilang gitu. Terus udah gue cabut jam 7:30 gue cabut. Terus ternyata panjang lah meeting di sana. Gue baru balik tuh jam 10:30. Iya. Which is gue pikir meetingnya nggak jadi, gue cuma mau ngambil tas. Ternyata ditungguin sama tuh anak-anak. Wah. Tuh anak-anak nungguin, bahkan mejanya lebih rame, kayak ada 10 orang gitu. Makin banyak. Gue bilang lalu, chef, gue bilang kayak, lu masih di sini? Gue bilang, iya soalnya kan tadi gue denger lu bakal balik lagi, gue ajak teman-teman gue ke sini. Gue kayak, oh shit, gue harus be careful nih. Jadi kayak gitu, biasanya gue liatnya kayak, anjir gue harus lebih hati-hati. Ya. Ntar gue ngomelin staff gue di videonya. Ya menurut gue apa ya, ketika lu dapetin posisi tersebut bahwa lu bisa berdampak buat orang lain, gue ngerasa ya lu harus pakai berkat itu di hal-hal yang baik berarti gitu. Amazing. Jadi what's your goal for now kalau bukan kompetisi? My goal for now is to being impactful to the industry, either itu local. Kayak ada yang lebih spesifik gak? Gue mau ngapain gitu? Gue pengen mungkin coaching jadi salah satu hal yang mungkin gue pengen coba. Karena coaching itu menurut gue hal gue untuk belajar lagi. Karena kan lu nggak tahu sebenarnya dari kompetitor yang lain mereka punya ideas yang beda-beda lu bisa gitu. Belajar juga. Betul. Coaching itu part of belajar juga, nggak cuma lu ngajarin tapi ternyata lu bisa belajar juga dari apa yang lu ajarin ke mereka. Coaching pertama, kedua sebenarnya gue pengen banget doing some kayak tour untuk gue sharing pengalaman gue yang gue dapetin di kemarin World Brewers Cup Chicago. Itu yang kedua. Ketiga adalah gimana caranya gue bisa memperkenalkan Excelsa lebih jauh lagi. Oke. Jadi lu lihat potensi nih di Excelsa. Ini adalah menurut gue hal yang pengen gue lakuin juga. Kalau Jawa Barat mah kita bikin dokumenter aja ke farmnya. Bisa. Ini ada farmnya juga dekat kok. Dan gue tahu prosesornya. Kalau aman deket lah. Boleh. Itu kan. Nanti kita set waktu. Pas panen lah. Pas panen lumayan. Please. Kalau ini masih bisa terrealisasi lah. Ya. Kemarin gue nanya Miki, pertama kali kenal Mik, kalau lu lagi ke farm, ya ikut dong. Ya, serius? Iya ikut. Buset jauh-jauh dia farmnya. WR gue mingdep mau ke Bolivia nih. Gitu. Dia lebih udah, silakan. Ya udah range-nya luar angkasa kayaknya. Kalau Jawa Barat nih, terus maksudnya Jawa Barat masih naik bus gitu kan, masih nyampe lah gitu kan. Excelsa mantep sih. Oke guys, stay tune tuh guys. Kita mau sponsor, ya kan. Kita butuh. Tapi ada juara 3 dunia mah gampang nyari sponsor. Boleh lah, tapi kalau ada yang mau masuk ya kita mau jalan-jalan nanti siapa tahu mau tap in air mineral mungkin apapun itu ya kan. Butuh kan aus kita naik ke kebun. Atau RTD-nya Common Ground. Wah, internal lagi yang support. Air lu pakai apa by the way kemarin? Lu bawa dari Jakarta? Gue bawa dari Jakarta. Gue bawa distilled water ke Chicago. Oke, yang lu udah racik tuh air lu. Raciknya di sana. Oh, raciknya di sana. Ya, jadi gue bawa distilled water waktu itu bawa sekitar 8 botol kayaknya. 8 sampai 9 botol yang kuantitinya 1,5 liter. Itu juga agak lucu tuh ceritanya. Jadi ketika di sana, gue kan udah nyampe duluan. Coach juga udah nyampe duluan. Jadi gue sama Emi tuh kayak nge-taste trial lah. Terus Emi tiba-tiba nanya, air lo aman kan kuantitinya? Terus gue bilang aman, nanti ada yang bawain lagi, gue bilang gitu. Turns out nggak ke bawah. jadi pas gue tahu nggak ke bawah, gue langsung kayak nelfon. Maksudnya gue infoin Emi, gue bilang shit, we don't have any water. We will not have water coming in, gue bilang gitu. Udah dia bilang kita nggak usah trial lagi. Lo keep aja air lo. Lo keep 2 botol buat round 1, 2 botol buat final. That's it. Itu jangan lo apain. Oh my god. Udah. Hampir aja kalau gue kalau saat itu kita kerasa udah santai, coba-coba terus sampai habis, udah kelar gue. Sejauh itu ya, Cuy.
air. Sejauh itu efeknya. Karena ya lo ngomongin kopi, apalagi manual brew 98-99% komponennya air. Iya. Kemarin gara-gara si Miki pakai tiga susu dicampur tuh, apa cashew, oat sama fresh milk. Ya gue lihat konten creator kopi nyontoin dia kayak semua pada langsung impact. Ya itu impact yang kita omongin gitu kan. Itu impactnya betul setuju gue. Ya mungkin kalau lu nanti kerucutin lagi ke Excelsa sih, bro yes. Let's go. Kita siap support. Impact yang pengen gue coba bangun lah. Oke. Legends Radio siap support. Anything. Kita buat sharing, spesialis sharing the news sama nyobain aja. Oke, siap. Aman kalau gitu mah. Thank you banget loh. Nih kita sampai belum masuk Q&A bro. Masuk Q&A panjang banget ya. Q&A Rian Wibawa, 3rd place of World Brewers Cup 2024. Jangan lupa. Pertanyaan pertama dari Grace dan Penti. Ya. Lu punya signature coffee gak? Signature coffee. Ya, apa ya mungkin kalau mixologis punya signature cocktail, apakah lu ada signature? Inilah iya. Mungkin sekarang ya signature coffee gue adalah mungkin gue dikenalnya dengan konsep penyeduhan 2 kali immersion. Lalu gue mungkin dikenal dengan kompetitor yang ngebawa 3 kopi yang di blend jadi 1. Dan mungkin signature coffee gue yang mungkin dikenal sekarang adalah ya Excelsa gitu, bahwa gue membawa Excelsa di kancah dunia. Ya Chicago kemarin. Pertanyaan kedua dari Budi Satrio 3250. Banyak media yang menceritakan efek climate change dari kualitas dan kuantitas tanaman tropis seperti alpukat, coklat, jambu, mete, dan kopi. Terkhususnya ini setiap Q&A pasti ada yang bahas nih soal climate change. Kopi khususnya Arabica menurun. Pertanyaannya, selama berkarir jadi seorang brewer, apakah benar ada penurunan dari segi kualitas rasa kopi Arabica selama ini? Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik menurut gue sih, karena memang ini jadi concern kita semua. Dengan adanya climate change sudah pasti ya Arabica akan makin terancam. Karena kan dia butuh di dataran tinggi, terus juga suhunya yang sejuk dan rendah. Dan kalau ngomongin ketika adanya climate change, apakah ada impact ke kualitas Arabica? Tentunya ada. Gitu. Tentunya ada. Mungkin kuantitas doang apa kualitas? Kualitas juga. Kualitas juga. Gitu. Jadi ya itu tadi, ini jadi salah satu concern yang memang ya dibahas juga lah ya bagi semua pelaku industri kopi, sering banget naik di beberapa platform media kopi juga gitu. Dan ya kalau ditanya apakah ada impactnya ke kualitas, ya ada gitu, ada gitu. Dan kalau lu mau naikin kualitasnya lagi, berarti secara tidak langsung lu mesti naikin titik tanamnya si Arabica untuk lebih tinggi lagi gitu loh. Mau nggak mau kan, karena udah nggak stabil nih. Ready panennya tuh berapa tahun sih kalau kopi? Kopi tuh bermacam-macam, tapi sih cycle-nya ya setahun sekali gitu. Cycle normal misalnya. Kalau lu nanem. Kalau lu nanem, tergantung. Kalau dari bibit, biasanya dari nursery bed, terus lu masukin, terus misalkan tumbuh, itu butuh waktu 3-5 tahun sampai akhirnya bisa berbuah dan lu panen. Lama, gitu, nggak cepet. Kayak produktivitasnya lifespan itu 25 tahun. 25 tahun. Untuk productivity lifespan. Oke. Gitu. Iya, banyak banget yang ngomongin itu. Yang udah berasa, ini gue share di podcast sama Tio kalau nggak salah. Itu coklat. Coklat impactnya udah segitunya segitu besarnya ke harga. Ke harga. Ke harga. Sekarang udah, which is kita lagi trying to setup podcast tentang coklat ini juga soalnya. Udah seharga motor bro. Serius? Cocoa butternya udah seharga motor. Puluhan juta. Tapi kopi juga sama. Karena climate change dan akhirnya ada beberapa daerah yang misalkan let's say gagal panen lah kita sebutnya. Ya mau gak mau ya harga kopi jadi naik. Karena supply dan demandnya gak balance. Iya gitu. Katanya tuh kalau prosesnya, kalau coklat tuh karena ya purely gagal panen. Dan dulu harganya rendah. Jadi kayak orang banyak yang switching juga kombinasi itu. Yang masih lanjutin
nanam coklat di masa sulit kemarin yang harganya murah itu ternyata gagal panen, harganya melambung tinggi banget. Ya. Dan juga yang dulu coklat nggak begitu dilihat lah, itu udah ganti ke crop lain, ke jagung, ke singkong, ke whatever gitu. Banyak banget tuh di sosial media, bahkan sekarang jadi meme karena harga coklat tinggi, pada minta maaf cuy, petaninya ke pohon coklat yang udah ditebang, maafin saya. Padahal sekarang jadi tinggi harganya ya. Coba kalau masih ada ya. Iya makanya, nah itu yang udah berasa banget, kelihatan sih coklat sih itu. Ya, sekarang sebenarnya kopi juga mulai menurut gue masuk ke fase itu sih. Dan emang sih harga kopi di Jakarta ya emang mahal sih sekarang, tapi seems belum ke efek demand-nya. Nggak tahu sih. Gua karena waktu gua mulai ngopi-ngopi di Starbucks pada zaman itu, dulu ice americano yang selalu gua pesen di mana-mana itu 15.000 sampai 18.000. Kalau gua udah ke efek banget kayak udah ada mesin kopi kan di rumah, ngopi di sini dulu deh gitu. Gua ke efek banget, gua jarang banget beli kopi yang harganya 40 ribuan ke atas jadinya gitu. Apa sih yang kita bisa lakukan? Soalnya kan yang berpengaruh dengan climate change, yang bisa berpengaruh tentang punya decision untuk climate change itu apa segala macam, itu kan world government. Betul. Nggak bisa lu satu negara doang. World government. Betul. Kalau misalkan they don't care about harga kopi. Gimana ya? Dia don't care. Dia nggak cuma mentingin kopinya aja kan, tapi keselamatan Iya, manusianya kan gitu. Cuman ya balik lagi kalau ngomongin di kopinya sendiri, iya kita udah harus. Ya ini secara gue memikirkan solusinya adalah ya mungkin di puluhan tahun ke depan mungkin lu akhirnya minum Robusta bukan Arabica. Karena Arabica udah nggak bisa ditanam misalkan gara-gara climate change lagi. Iya, lebih mahal lagi mungkin. Iya, jadi udah makin dikit lagi misalkan productionnya. Lu masih bisa tetap ngopi bisa, tapi mungkin Robusta jadinya. Karena iya varietas atau spesies itu yang lebih tahan dengan cuaca yang lebih ekstrim misalkan. Ya memang betul gitu, lebih tahan. Jadi ya mungkin akan ada masanya mungkin jadi seperti itu. Ya even sekarang harga Robusta aja juga makin lama makin mahal. It's a part of evolution kali. Maksudnya gue karena gue suka tanaman, gue suka baca-baca juga gitu kayak yang apapun yang kita konsumsi bahan-bahan yang sekarang ya belum tentu nanti kayak 100 tahun ke depan lu masih konsumsi yang sama, udah ganti aja mungkin gitu. Ya, itu mungkin dari sisi solusi di kopinya ya. Cuman kalau ngomongin buat ke kitanya gimana? Ya gimana caranya lu untuk ngurangin global warming? Udah itu aja gitu. Apakah lu akhirnya jadi sekarang berpikiran untuk nanam pohon di rumah lu gitu untuk membantu itu ya kan seenggaknya ada small step yang akhirnya dilakukan gitu. Siapa tahu yang nonton podcast Ray Jensen ini jadi tergerak gitu bahwa ya mungkin lo ngomongin dunianya nggak bakalan bergerak gitu tapi seenggaknya apa sih yang bisa kita lakuin gitu. Iya, gue waktu pandemi awal-awal sih Cok, kayak gue pikir itu the end of the world by the way. Kalau menurut gue kayak wah ini udah selesai nih. Oke. Bercocok tanam di rumah. Iya kan seenggaknya pada saat lo kemarin Covid aja banyak banget orang-orang yang punya kebun sendiri di rumah gitu loh. Ya itu ngebantu banget sih kalau itu. Iya gue tuh mau ngomongin kayak zaman dulu banget pisang. Ngomongin pisang nih. Dulu tuh jenis pisang. Kalau sekarang pisang yang di supermarket itu kan Cavendish kan. Pisang Sunpride itu jenisnya Cavendish. Zaman dahulu kala itu bukan itu. Itu tuh nama varietal pisangnya itu Gros Michel nama varietalnya aja. Seluruh dunia tuh itulah biasa pisang. Karena itu kalau pisang kan anakan, bukan dari buah anakan. Jadi bisa dibilang hampir seluruh dunia 70% pisang yang dimass produce di supermarket itu dari satu tanaman. Sama gitu kan dibanyakin. Nah terus itu tahun berapa gue lupa. Zaman dulu itu kena penyakit. Mati semua seluruh dunia karena dalam satu tanaman. Nah, makanya diubah ganti ke varietas yang lebih tahan penyakit. Which is ya sekarang yang si Cavendish itu ya. Maksudnya itu evolusi orang konsumsi karena situasi alam. Iya betul. Dia bisa kejadian bisa terjadi lagi juga, di kopi gitu kan.
Kalau coklat gue nggak tahu sih substitusinya siapa. Apa ya kan? Nggak tahu apaan. Belum ada sampai sekarang dia. Belum ada. Dan fun fact, Gros Michel itu, banana, itu pisang yang kulitnya licin. Makanya lu lihat kalau di komik-komik orang kepleset kulit pisang. Karena itu emang kulitnya licin itu. Oke. Kalau kulit pisang sekarang kan nggak licin. Nggak licin, iya gitu. Ya itu fun fact. Iya tapi itu salah satu contoh evolusi konsumsi manusia gitu kan. Karena terjadi karena alam. Ya mungkin kalau ada solusi dan ada orang yang mungkin tahu solusinya, kita ngobrol di sini. Kita bertiga sama Coco. Lanjut. Ini pertanyaan terakhir. Korey, tolong bacain pertanyaan ini tapi namanya disamarkan. Wah. Ya terus lu kalau orang ke comment section kok ketahuan dong. Mungkin pakai burner aja lah seperti yang lain ya kan. Dari begitu banyak kopi Indonesia yang punya beragam rasa, kenapa saat ini pasar di Indonesia masih dibanjiri oleh kopi luar negeri seperti Geisha dan lain-lain? Padahal selera lidah masyarakat Indonesia, beans luar yang dominan rempah bukan selera utamanya orang Indonesia. Apakah kopi lokal yang memang enak justru lebih laku di luar negeri dibandingin dalam negeri? Kayaknya enggak. Kalau dibilang malahan banyak geisha, jarang banget geisha sekarang juga di Indonesia jarang, gitu. Mahal, bener dah. Makanya itu di awal Coco tadi udah bilang dibedain ya kopi kompetisi. Dibedain kopi kompetisi dan juga kopi yang ada di market. Mungkin ini yang siapapun ini yang nanya ya kopinya gourmet banget kali. Iya nih, geisha banget nih jangan nih. Jadi nggak ngelihat kopi lokalnya banyak kok kopi lokal yang ada di Indonesia gitu loh. Dan specialty coffee nih ngomongin. Iya, terus juga kalau dibilang misalkan kopinya banyak keluar, ya iya sekarang kita ada namanya Cup of Excellence kok. Iya. Ya Indonesia juga peringkat very respectable position. Nilai-nilainya bagus gitu. Ada yang di atas 90 kalau nggak salah tahun ini. 4 lot kalau nggak salah itu ada di atas nilai 90. Apa yang kopi Aceh Giling Basah waktu itu? Ya ada Aceh Gilbas X waktu itu juga masuk ke Adena lotnya Cup of Excellence. Adena ya misalkan ada Mas Hendra Mengolizar juga, Gayo Avatara. Jadi justru sekarang kalau bisa dibilang kopi-kopi kita makin dikenal di luar gitu. Makin dikenal di luar kenapa? Akhirnya orang luar tahu bahwa kopi Indonesia itu ada single originnya. Kalau misalkan dulu keluar melihat kopi Indonesia semuanya dijadiin blend. Udah pokoknya Indonesian coffee. Orang-orang taunya Sumatera udah. Tapi sekarang orang-orang jadi tahu bahwa ada kopinya dari Bali misalkan. Balinya mana? Ya, ada kopi Jawa Timur misalkan dari mana, Jawa Barat, Aceh misalkan spesifiknya dari mana. Lalu happy-nya lagi menurut gue kerennya banget waktu itu adalah beberapa kopi Indonesia kita di highlight sama brand-brand besar, let's say kayak Blue Bottle. Atau roastery-roastery yang memang udah terkemuka di luar gitu yang memang membeli kopi-kopi yang berkualitas tinggi. That's it. Itu sekarang perkembangan kopi Indonesia gitu loh. Udah sampai segitunya gitu. Jadi gue bukannya agak sedih ya, cuman jadinya kok masih tetap ngomonginnya itu tadi lah, kenapa kompetisi nggak pakai kopi Indonesia mungkin atau mungkin kenapa kok di lokal kok kita nggak bisa nikmatin kopi Indonesia. Kita bisa kok nikmatin. Ya buset yang lu nikmatin itu kopi Indonesia mayoritas. Gitu. Atau mungkin ya paling ditanyakan gimana nih. Gue pernah ditanya gimana caranya kita untuk mendukung petani lokal misalnya kayak gitu. Ya minum kopi Indonesia udah that's it. Bantu dengan datang coffee shop, lihat kalau ada kopi Indonesia ya minum udah. It's very encouraging sih. Kemarin Tio juga kesini sharing, Miki juga bilang kayak farmer-farmernya sekarang udah bisa fokus dan dengan apresiasinya naik di luar negeri sana justru kayak bisa berkarya sesuai dia, bukan ngikutin market Indonesia doang. Iya betul gitu loh. Jadi bagus banget. Iya, jadi jangan terkungkung bahwa kita nggak bisa menikmatin hasilnya kopi kita sendiri. Iya tetap ada bisa gitu. Tapi ini lagi ada momentumnya tuh ternyata kita bisa memperkenalkan kopi kita juga ke luar. Dan soal harga gak sih? Harga memang bisa dibilang kopi Indonesia salah satu kopi yang mahal. Iya, jadi karena tadi beda marketnya. Iya. Kenapa? Ini sama juga dengan ikan, bahan-bahan rempah, gue bisa bilang sedikit banyak, buah-buahan mungkin gitu loh. Karena lu mau apapun itu sesuatu yang bagus,
Kalau di ikan itu fresh, kualitasnya berarti handlingnya harus bagus, kulkasnya harus mahal, harganya mahal. Yang mau beli dengan harga mahal dan kuantitinya banyak dan aman buat yang produce, yang mancing nih kalau dalam ikan, itu adalah ya importir dari negara yang konsumsi ikannya banyak seperti Jepang Korea, kan? Singapura, Cina, Hong Kong rata-rata. Nah, banyak yang bilang kadang-kadang ikan-ikan di Jepang tuh sebenarnya dari Indonesia juga sebenarnya. Iya. Nah, masalahnya ya gue salah satunya anjir, gue mau dapat ikan, mau nyajin ikan bagus di restoran gue telepon dulu beberapa supplier yang emang kualitas ikannya bagus. Oh we only do export. Sorry nggak ada gini segala macam. Gue ke pasar ikan cuma dapat sisa-sisaan lagi, ikan kembung lagi, ikan selar lagi, kerapu lagi, yang kualitasnya dengan tata cara penyimpanannya kurang bagus gitu loh. Yang bagus-bagus udah disortir dan diekspor. Dulu gue adalah salah satu orang yang komplain gitu kan. Terus begitu adalah posisinya gue buka restoran. Gue lihat harganya nggak masuk, nggak ada yang beli, ya kan? nggak akan ada yang beli, gitu. Ya karena marketnya belum sampai sana sayangnya. Kalau di makanan dan di kopi dengan figur-figur ini udah juara dunia, gue yakin impactnya akan sampai ke sana soal apresiasi produk betul. Dan nanti kita kalau gue ngomongnya sih palet nih lidah perasa lu lebih ke educate lagi. Kalau lu biasa minumnya barang bagus atau makannya barang-barang yang bagus, di cara masak dan cara persiapannya benar, lama-lama lidah lu akan terbiasa. Jadi kualitasnya naik bareng-bareng. Nah mungkin di situ baru bisa. Kalau itu yang nggak ada yang beli. Gue ngomong sama dulu namanya Bang Fahman. Gue ada podcast di Kebun Kopinya di Gayo. Dia tuh tipe orang yang mulutnya nyablak gitu kan. Dia ngomong kayak pasti ada selalu pertanyaan seperti ini gitu. Dan dia petani banget kan Cok. Kayak ya elah lu gua kasih harganya juga nggak beli gitu kan. Akhirnya gitu kan. Iya. Akhirnya lu gua kasih harganya juga nggak beli. Yang petani sesimpel itu, mana yang mau beli ya gue jual, masa gue keep barang gue. Katanya orang-orang di Jakarta itu ya Mas Ray katanya cuma gegayaan doang, nanya ke saya mau spesifik proses kultivar ini, proses ini itu. Bisa, begitu saya lihat harganya akhirnya ngambil yang biasa aja katanya. Biasa itu mah, nggak kayak orang Korea, orang Jepang gitu segala macam. Yang emang udah di sana edukasi lidahnya dan dia beli, dia berani beli karena dia pasti spesifik jual, itu. Karena dia pasti bisa jual lagi ke tamu gitu loh. Itu sih, jadi harus diubah. Tapi ini jalan yang benar. Di makanan juga lagi seru banget. Restoran di Jakarta, si Hans masuk Asia 50 Best. Ya kan, itu suatu pencapaian lagi. Kompetisi juga di mana-mana. Kayak kemarin Gelato juga menang. Gitu ya, pelan-pelan. Tapi seenggaknya sekarang udah ada figurnya, which is very exciting. Iya, benar. Ya itu. Ya, itu dari kita. Itu dia. Oke. Co, thank you banget Co. Sama-sama. Semoga sukses di projectnya. Thank you. Apapun itu. Thank you. Gue yakin impact lu akan makin besar lagi. Amin. Siapa tahu kalau gue ntar melakukan suatu hal yang big lagi, nanti diundang lagi deh ke Regency. Iyalah, kita nongkrong aja juga. Oke, big lah. Stay tune di Instagramnya Coco di Rian Wibawa, @rianwibawa. @rianwibawa, suka ada workshop, suka ada pop up, ya kan. Sama nanti kita mau ke itu, ke kebun, ya kan. Amin. Oke, sukses terus. Thank you for your time and congratulations. Thank you lagi sekali lagi. Third place World Brewers Cup 2024. Oke guys, thank you very much buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Regency Radio, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Nih bentar lagi nih, ayo subscribe. Bentar lagi 100.000. Wah, bentar lagi. Target kita tahun ini. Oke, follow kita di Instagram, di Regency Radio, di IG, dan juga di TikTok. And thank you very much buat Tovin yang udah kolaborasi sama kita. Download Tovin app, bisa ngebantu kalian ngejalanin bisnis kalian dengan lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien. Juga kalau belanja, pakai kode promo kita di sana, RJR Tovin. Download Tovin app di Play Store dan juga di App Store. Oke guys, we'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye.